Saya selaku perwakilan dari kelompok 3 akan membuka presentasi pada hari ini yang materinya sifat fisik makanan. Adapun kelompok kita dari kelompok 3. Next. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Arun Maulana Ngewa, yang kedua ada MD Den Sofian, ada Irfan Sefi Maskuri, dan Reynardo Irfan Silviano. Baik, kita akan masuk ke dalam materi utamanya. Materi pertama, kepadatan dan berat jenis. Kepadatan adalah properti dari materi dan dapat didefinisikan sebagai rasio massa ke satuan volume materi. Ini biasanya dinyatakan dalam satuan gram per sentimeter kubik, kilogram per meter kubik, atau pon per inci kubik. Berat jenis. Berat jenis adalah referensi. Materi referensi bisa apa saja, tetapi referensi yang paling umum adalah air murni. Jika material memiliki berat jenis kurang dari 1, maka akan mengapung di atas air. Kesimpulannya, dan dapat digunakan untuk membandingkan zat yang berbeda. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara MD Den Sofian. Oke, terima kasih. Pembahasan selanjutnya yaitu viskositas. Viskositas atau konsistensi merupakan karakteristik penting dari makanan cair di berbagai area pengolahan makanan. Misalnya, rasa khas dari produk makanan seperti saus tomat, krim, sirup, dan yogurt tergantung pada viskositasnya. Viskositas pendinginan. Pengukuran viskositas rumit oleh berbagai istilah yang digunakan untuk menggambarkannya. Yang paling sederhana adalah rasio tegangan geser terhadap laju geser yang disebut viskositas dinamis. Selanjutnya akan dibahas oleh Reynardo Irfan. Ya, terima kasih kepada MD Den Sofian. Selanjutnya adalah aktivitas permukaan atau lebih komponen yang tidak dapat bercampur. Fase dikenal sebagai fase terdispersi dan fase kontinu atau fase di salah satu karakteristik dari sistem ini adalah luas permukaan yang sangat bertuhan dengan fase kontinu. Emulsi adalah sediaan beberapa campuran terdiri dari fase cairan yang satu terdispersi sangat halus dan merata dan dalam zat pengemulsi. Selanjutnya adalah busa. Busa adalah sistem dua fase yang memiliki gelembung gas yang terdispersi dalam cairan atau padatan, dipisahkan satu sama lain oleh lapisan Irfan Sefi Maskuri. Baik, kemudian selanjutnya adalah aktivitas air dengan cepat. Sedangkan reaksi enzim dan kimia kedua kasus ini, kadar air merupakan faktor penting yang mengendalikan laju kerusakan. Pengetahuan tentang kadar air saja tidak cukup untuk memprediksi stabilitas makanan. Beberapa makanan tidak stabil pada kadar air rendah. Misalnya, kacang tanah memburuk jika kadar air melebihi 0,6%, sedangkan makanan lain lebih stabil pada kadar air yang relatif tinggi. Misalnya, tepung kentang stabil pada kadar air 20%. Ini adalah ketersediaan air untuk aktivitas mikroba, enzim, atau kimia yang menentukan umur simpan makanan. Dan ini diukur dengan aktivitas air atau AW, juga dikenal sebagai tekanan uap relatif atau RVP. Saya kembalikan kepada Arun Maulana Ngewa. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 3 sifat fisik hasil pertanian. Wakilkan kelompok 3 memohon maaf. Saya tutup presentasi pada selamat sore.